Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di channel FPL 62. Dan di video kali ini gue bakal sharing mengenai draft tim gue untuk wildcard di Game Week 8 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue mau ingetin lagi sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy, dimana para pencinta bola wajib banget buat main MPL Fantasy ini karena game ini menggunakan analisa dan juga strategi lu dalam menyusun tim sepak bola impian lu semua. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini seru banget, daftar kompetisinya lengkap, hadiahnya cepet, jadi setelah pertandingan lu bisa langsung terima hadiah lu, nggak perlu nunggu satu musim. Dan yang terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena lu ikutan deg-degan nungguin hasil poin tim MPL Fantasy lu nanti kayak gimana. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa brand kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, seperti yang kita tahu, kompetisi Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa udah balik lagi, walaupun di minggu depan ada international break gitu ya, tapi di minggu depannya lagi udah bakal masuk lagi pertandingan di kompetisi Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa. Jadi pasti bakal seru banget, dan terutama buat lu semua yang suka nonton bola, wajib banget sambil main MPL Fantasy. Karena bakal dijamin seru banget, lu bisa nyusun tim MPL Fantasy lu. Jadi bakal ada kompetisi spesial di semua pertandingan atau semua match kompetisi Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa nantinya. Pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan pastinya total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy karena kalau lu jago nyusun tim, lu bakal dapetin bulan kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, sekarang langsung aja masuk ke video gue untuk persiapan Game Week 8 nantinya. Oke, sebelumnya gue mau review dulu tim gue di Game Week 7 kemarin, dimana gue mendapat 44 poin, rata-rata banget gitu ya, mungkin rata-rata sekitar 43 juga, dimana gue tetap red arrow walaupun kecil banget, hampir cuma 1000 ranking gitu ya. Gue masih bertahan di dalam 100.000 top overall rankingnya. Tapi lagi-lagi ini panah merah gue kedua 2 game week berturut-turut, dimana sebelumnya 5 game week gue selalu panah hijau. Dimana tim gue sendiri kemarin gue pakai formasi 4-4-2, akhirnya gue bermain di sini dengan kiper gue Sanchez, akhirnya dapat clean sheet gitu ya. Dan transfer gue adalah Rudiger, dimana gue ganti Trent Alexander-Arnold yang cedera, gue ganti sama Rudiger. Pilihan aman menurut gue, harusnya Chelsea waktu itu gue pikir dapat clean sheet, tapi ternyata enggak. Jadi Rudiger cuma 2 poin, dan harusnya gue berani buat pilih Azpilicueta atau Chilwell gitu ya, karena mereka sama-sama return. Tapi di sini ya baik lagi ya, gaya permainan gue bisa dibilang adalah manajer yang gak gitu sering ambil resiko. Di sini gue ambil Rudiger untuk lebih aman lagi, gue gak mau pusing siapa yang bermain atau enggak. Jadinya gue ambil dia, dan dia ternyata ya kita sesuai harapan gitu ya, bahwa Rudiger emang attacking threat-nya, attacking return-nya gak bakal sebesar Azpilicueta atau Chilwell atau Reece James dan lain-lainnya yang di sayap kanan ataupun di kiri gitu. Di sini defender gue juga ada Shaw yang lagi-lagi gak berhasil apa-apa, dia blank. White akhirnya mendapat clean sheet dan juga 1 bonus poin. Begitu pula Livramento, walaupun dia nggak berhasil dapat clean sheet, tapi setidaknya dia dapat assist di FPL yang buat penalti dari Southampton sendiri. Dan naik ke midfield, di sini semuanya bisa dibilang blank, kecuali Salah itu sendiri, di mana Greenwood gue cuma dapat 1 poin, kartu kuning. Salah luar biasa banget. Pembeda di game City melawan Liverpool gitu ya, menurut gue luar biasa banget Salah. Rafinha juga 3 poin, Benrahma 2 poin, dan untuk striker dua-duanya blank, terutama Cristiano Ronaldo gue yang ternyata di bench dan gue kaptenin. 2 minggu berturut-turut gue kaptenin Ronaldo, mungkin ini adalah perpisahan gue kaptenin dia, ya udahlah ya gitu. Dan untuk di bench sendiri di sini ada Tsimikas, Gilmour. Tsimikas bisa dibilang udah pasti jarang banget bermain. Gilmour juga lagi ada isu cedera, dan Bamford juga cedera, jadi semuanya nggak ada bermain bench gue kecuali kiper. Jadi menurut gue sendiri di sini tim gue udah mulai lumayan kacau. Indikator yang menentukan tim gue udah mulai kacau pastinya value tim gue udah mulai turun, dan juga ini adalah 2 kali red arrow berturut-turut gue, dimana 5 game kemarin gue selalu green arrow gitu ya. Ini menurut gue ini mengindikasikan bahwa tim gue bisa dibilang udah sedikit expired gitu, udah nggak sesuai template lagi yang sekarang. Ini udah template game week 1, game week 5 gitu ya, dan pastinya udah berubah lagi permainannya. Jadi menurut gue ini adalah saat yang tepat untuk wildcard, dimana terutama di sini gue punya Shaw, Greenwood, yang menurut gue Manchester United akan menghadapi jadwal yang lumayan berat nantinya. Kita akan lihat juga Shaw juga menurut gue di harga segitu banyak banget pemain lainnya yang punya performa lebih bagus dari dia. Greenwood juga dengan udah baliknya Rashford pastinya punya resiko untuk dirotasi sama Ole itu sendiri. Ronaldo blank lagi. Bamford gue gak sembuh-sembuh gitu ya, walaupun gue ekspektasinya emang dia di game week 8 akan sembuh. Tapi menurut gue
tim gue udah lumayan kadaluarsa gitu ya bisa dibilang. Jadi menurut gue ini adalah momen yang tepat untuk gue wildcard karena gue mau transfer in lebih dari mungkin 3-4 pemain gitu ya masuk ke dalam tim gue untuk memperbarui tim gue ini sendiri. Nah jadi sekarang akan gue share ke lu semua draft gue untuk wildcard di Game Week 8 nantinya. Pemain-pemain mana aja gue pilih, langsung aja kita bahas sekarang. Oke, di sini udah ada tim gue yang udah gue keluarin semua pemainnya, di mana lu bisa lihat gue masih belum pencet wildcard gitu ya. Cost-nya masih 56 poin di sini. Gue belum pencet wildcard sama sekali, jadi gue akan tunggu nantinya pastinya perkembangan mengenai tim gue, apakah tim gue bisa melewati Game Week 8 atau enggak tanpa wildcard dan lain-lainnya. Tapi sejauh ini gue condong 80-90% akan menggunakan wildcard dengan alasan-alasan tadi gitu ya. Dan di sini gue udah ganti semua pemainnya, udah gue keluarin semua. Dan sekarang gue akan ajak lu semua dalam gue drafting pemain gue untuk menggunakan wildcard di Game Week 8 nantinya. Nah gue di sini akan mulai dari pemilihan kiper dulu, di mana menurut gue nggak akan ganti kiper gue walaupun banyak banget pemain-pemain yang mungkin akan ganti sama Ramsdale dari Arsenal dan lain-lain. Tapi menurut gue masih lumayan percaya sama Sanchez sendiri dari Brighton, di mana kalau kita lihat di sini Brighton sendiri punya fixture yang bisa dibilang gak jelek-jelek amat gitu ya. Norwich walaupun di sini ada 2 merah, Manchester City dan juga Liverpool, tapi berikutnya bisa dibilang gak buruk-buruk amat. Dan menurut gue sendiri Brighton punya defensive line yang cukup solid, jadi gue di sini kayaknya nggak bakal ganti untuk kiper gue sejauh ini. Dan untuk kiper kedua gue sendiri di sini gue akan tetap pakai Ben Foster di sini, dimana kita tahu Bachmann juga lagi cedera gitu ya. Kita nggak tahu dia kapan balik. Cuma menurut gue jadwalnya sebenarnya agak buruk di sini. Cuma dengan kembalinya Bachmann nanti gue rasa juga Foster udah nggak bakal bermain lagi. Tapi sejauh ini Foster adalah menurut gue kiper paling worth it di angka 4.0. Nah naik ke pemain defender, midfield dan juga forward gue di sini gue akan pilih dulu pemain-pemain yang menurut gue wajib banget ada di dalam tim gue dari kemarin. Jadi gue akan masukin dulu pemain-pemain mana yang menurut gue wajib banget untuk kita miliki di Game Week 8 nantinya. Untuk kalau kita wildcard ya terutama di sini. Pastinya pemain pertama yang akan gue masukin adalah FPL God, yaitu Mohamed Salah, di mana luar biasa banget pastinya. Menurut gue kita gila sih kalau nggak punya Salah menurut gue ya. Jadi gue rasa sih Salah adalah pemain satu-satunya yang udah pasti banget masuk ke dalam tim gue di Game Week 8 nantinya untuk kita wildcard. Dan berikutnya pemain kedua yang menurut gue udah hampir pasti juga, yaitu adalah Livramento dengan harganya 4,2. Pasti main juga dan kemarin dia gila banget ya. Kalau kita nonton pertandingannya Southampton, dia selalu bantu serangan menurut gue, bahkan kemarin sampai bikin penalti. Livramento adalah pemain kedua yang menurut gue wajib banget untuk kita masukin di Game Week 8 untuk kita wildcard nantinya. Nah setelah itu sendiri gue akan mulai dari pemain-pemain yang bisa dibilang ya template gitu ya, pemain dengan fixture bagus, form bagus juga. Di sini gue rasa gue akan mulai dari defender dulu. Di sini gue rasa gue juga hampir pasti masukin Rudiger sendiri. Menurut gue dia adalah pemain paling nailed di Chelsea. Dengan fixture Chelsea bagus banget di sini, hijau semua gitu ya. Rudiger adalah walaupun attacking returnnya nggak sebagus mungkin Aspi, Reece James, Chilwell gitu misalnya, tapi gue akan pilih pemain yang aman menurut gue, anti rotasi. Di situ gue akan pilih Rudiger sebagai salah satu defender dari Chelsea itu sendiri. Dengan kita tahu Chelsea solid banget pertahanannya. Dan yang kedua di sini gue juga akan ambil pemain dari Chelsea lainnya, itu adalah Romelu Lukaku itu sendiri dengan harga sekarang 11,7. Walaupun bisa dibilang fixture-nya belakangan ini kalau kita lihat dia cuma 2 poin, udah 3 game week berturut-turut. Tapi di sisi lain gue tetap percaya dengan fixture Chelsea itu sendiri bagus banget, dan dia gue rasa ya anti rotasi juga ya. Menurut gue Tuchel sendiri pastinya ingin punya Romelu Lukaku di timnya. Jadi menurut gue Romelu Lukaku bahkan bisa jadi opsi kapten gitu ya di game week 8, di game week 9 sampai game week 11. Menurut gue dia bisa jadi opsi kapten terbaik juga di game week berikutnya. Jadi Romelu Lukaku pastinya akan gue masukin ke dalam tim gue. Nah pemain berikutnya yang udah pasti masuk juga di sini ada Michail Antonio. Walaupun West Ham sendiri punya fixture yang bisa dibilang agak absurd di sini, game week 8 sampai game week 15 menurut gue lumayan buruk gitu ya. Jadi gue sendiri sebenarnya lumayan agak was-was juga untuk masukin Antonio, tapi sejauh ini gue akan masukin dia dengan performanya kita tahu bagus banget. Dia baru blank 2 kali ya di sini, di mana dia blank -1 dan juga 2 baru 2 kali selama dia main, sisanya dia perform semua. Gua rasa gua akan tetap percaya sama Michail Antonio, walaupun pastinya ada beberapa striker juga pilihan yang bisa kita masukin di sini dengan harga 7,7 di bawahnya. Kayak di sini ada Jimenez yang bisa dibilang udah lumayan ketemu performanya lagi ya, formnya lagi. Dengan kemarin dia nyetak 2 assist tuh gila banget menurut gua. Jimenez menurut gua bisa jadi opsi juga untuk kita. Selain Jimenez dari Wolves sendiri ada Hwang di sini yang bahkan menurut gua lebih bagus daripada Jimenez itu sendiri dalam masalah penyelesaian. Ya ini masih debatable ya, apakah Hwang ini emang beneran bagus, apakah hanya beberapa match aja, atau emang kipernya kemarin yang jelek gitu. Ini kita harus lihat lagi, tapi sejauh ini gue akan tetap percaya sama Antonio. Dan pemain ketiga di sini adalah gue akan masukin Ivan Toney di sini. Dimana Brentford sendiri menurut gue pertandingannya bagus banget. Setelah lawan Chelsea nanti di game week 8 agak sulit, tapi setelah itu pertandingan game week 9 sampai game week 15 atau 16 menurut gue masih bagus banget. Nah kemudian setelah gue menentukan 6 pemain yang menurut gue udah hampir pasti masuk ke tim gue,
Pemain berikutnya yang juga udah bisa dibilang gue mau banget gitu ya adalah pastinya aset dari Manchester City. Pemain-pemain City kita tahu fixture-nya juga sekarang jadi bagus. Dimana aset bertahan dari City sendiri pastinya gue tertarik banget buat masukin Cancelo di sini. Cancelo sendiri dengan harga 6,2 punya attacking return yang bagus banget secara data. Kalau gue kasih lihat pastinya Cancelo ini bisa dibilang paling tinggi daripada pemain-pemain City lainnya ya, daripada Diaz ataupun Laporte. Menurut gue Cancelo ini punya attacking return yang bagus banget secara data. Dan City sendiri bisa dibilang fixture-nya bagus banget, 8 sampai bahkan sampai 20 ini menurut gue masih bagus banget untuk kita punya pemain City. Dan Pep sendiri menurut gue udah mulai minim rotasi-rotasinya. Gue lumayan senang sama hal ini, dimana kita nggak gitu pusing. Kita bahkan sekarang lebih pusing sama Tuchel gitu ya daripada Pep itu sendiri. Dan Cancelo sendiri adalah salah satu pemain City yang nailed pastinya untuk bermain terus. Nah, pemain City berikutnya yang pengen gue bahas di sini adalah pemain midfielder, dimana gue pengen ngisi salah satu midfielder gue dengan aset City juga, yaitu pemain yang bisa dibilang lagi on form lagi dan juga baru bermain akhir-akhir ini, dimana ada Phil Foden. Dia baru bermain 2 kali full time gitu ya, 86 sampai 90 sama di 2 pertandingan terakhir. Di matchday kelima dia baru bermain 18 menit karena kita tahu dia baru sembuh dari cedera gitu ya. Tapi Foden dengan performanya kemarin lawan Liverpool, dia adalah menurut gue pemain terbaik di City itu sendiri kemarin di pertandingan kemarin. Bagus banget pastinya dengan fixture yang sama kayak Cancelo ya, bagus sampai game week 20. Gue rasa punya Phil Foden ini menurut gue bagus banget. Apalagi untuk wildcard sendiri pastinya kita tahu ini untuk jangka panjang gitu ya, bukan untuk 1-2 game week, tapi untuk bahkan sampai game week 19 kita harus persiapan karena kita udah gak punya wildcard lagi gitu. Jadi sampai sejauh ini gue sangat tertarik untuk masukin Phil Foden ke dalam tim gue. Nah, di sini pemain berikutnya yang pengen gue masukin adalah Trent Alexander-Arnold. Walaupun kita tahu dia masih cedera, tapi ada kemungkinan setelah international break dan di game week 8 dia akan ketemu dengan Watford. Menurut gue harusnya dia udah sembuh lagi, dan pastinya TAA ini menurut gue kalau dia bermain punya potensi return yang bagus banget dengan dia mengambil corner, mengambil free kick kadang, dan sering banget dapetin bonus poin gitu ya sesuai perhitungan dari FPL. Jadi menurut gue sendiri TAA mungkin harus ada di tim gue juga. Gue nggak mau ketinggalan lagi, dan misalnya gue nggak masukin TAA dan harga naik terus, gue udah nggak bisa beli Lia sama sekali. Nah, pemain berikutnya yang pengen gue masukin di sini adalah pemain bertahan lagi untuk lengkapin dulu pemain bertahan gue. Dimana gue rasanya pengen masukin salah satu pemain bertahan dari Chelsea lagi dengan fixture yang bagus banget. Gue rasa pilihan gue jatuh sama Azpilicueta sejauh ini. Dengan Reece James yang masih cedera dan juga kemarin dia bermain solid banget, menurut gue Tuchel harusnya pertimbangin lagi Azpilicueta sebagai pemain bertahan di Chelsea di sayap kanan gitu ya. Jadi gue rasa pemain Chelsea gue akan ambil Azpilicueta dan juga Rudiger. Dan untuk back gue sendiri gue rasa akan seperti ini untuk tim gue wildcard. Oke, pindah ke midfield. Di sini ada 3 pemain lagi, 3 slot pemain lagi yang harus gue isi untuk tim wildcard gue. Dan di sini gue baru ingat gue punya Rafinha. Rafinha sendiri isunya dia nggak akan bermain di game week 8 karena dia dipanggil Brazil. Dan Brazil sendiri akan bermain nggak jauh ya sebelum game week 8 nantinya. Dan ada kemungkinan besar Rafinha ini akan kemungkinan miss out untuk di game week 8. Tapi menurut gue sendiri Rafinha ini dengan kita lihat di sini fixture-nya bagus banget gitu ya. Gue rasa untuk hold di game week 8 nantinya masih merupakan pilihan yang sensible banget. Kita cadangan dia dulu untuk 1 game week dan sisanya dari game week 9 sampai game week 15 kita bisa pakai Rafinha di sini. Gue juga baru nyadar di sini, jadi menurut gue pastinya akan ambil satu pemain yang di sini cuma bench warmer, dan satu midfield gue rasa gue bagus banget buat ambil Mbeumo, pemain dari Brentford juga dengan fixture sama kayak Ivan Toney ya. Menurut gue bagus banget. Mbeumo juga salah satu aset terbaik di Brentford itu sendiri, dan sisanya 3,7 pastinya nggak cukup buat pemain manapun gitu ya. Jadi di sini gue harus ubah salah satu pemain, dan menurut gue plan gue yang masih sensible di sini gue gak pakai Azpilicueta. Nanti kan gue pakai di sini salah satu back dari Chelsea lagi, entah itu mungkin Chilwell di sini atau Christensen. Dengan gue masih bisa ambil dua-duanya gitu ya. Gue coba ambil dulu pemain mungkin gue akan ambil Douglas Luiz gitu ya. Gue akan ambil Douglas Luiz dulu di sini, kemungkinan dengan dia sendiri kalau lihat dia selalu bermain 90 menit juga. Ada 2 kali dia menghasilkan return gitu ya di game week 5 dan game week 6. Dengan fixture-nya bisa dibilang ya not bad gitu lah sebagai bench warmer kita. Dan uang gue sisa 5,1 di sini gue bisa masukin back Chelsea yaitu adalah Christensen dengan harga 5,0 dan naik 0,1 gue masih bisa ambil dia. Jadi sejauh ini tim wildcard gue kayak gini, dan ini pastinya masih bisa berubah-berubah lagi ya, terutama back Chelsea gue. Pemain midfield gue juga seperti itu kayak misalnya Foden, tapi di luar itu harusnya gue udah gak banyak perubahan lagi untuk tim wildcard gue. Dan kayak gue bilang tadi ada beberapa pemain yang udah pasti masuk di wildcard gue di game week 8 nantinya. Oke, jadi sekian dulu video gue untuk kali ini. Ini adalah draft tim gue untuk wildcard di game week 8 nantinya, draft pertama gue. Dan di minggu depan pastinya gue akan update lagi mengenai tim wildcard gue yang hampir pastinya fix. Dan kalau lo mau yang fix, lo harus follow Twitter gue di
@FPL62_. Oke, thank you semua udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian masih terbantu sama channel FPL62. Thank you semuanya, dadah.